Halo semuanya, kembali lagi di channel FN Production. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 30 soal TIU CPNS bertipe analogi. Dan soal-soal ini saya dapatkan dari website geniusedukasi.com yang linknya bisa kalian dapatkan di kolom deskripsi. Semoga soal-soal ini bisa menambah perbendaharaan soal kalian sehingga semakin familiar dengan soalnya, kosakatanya, dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal CPNS 2023 nanti. Pokoknya tetap semangat dan rajin-rajin latihan ya. Kalau begitu, mari kita mulai pembahasannya. Soal selanjutnya ada melati, bunga, bawang itu apa? Apa hubungannya melati dan bunga? Oke, melati dan bunga itu hubungannya apa? Nah, ternyata sama seperti yang soal sebelumnya. Nah, ini melati itu adalah bagian dari bunga. Berarti bunga itu kategori besarnya. Kemudian di bawahnya itu ada spesifiknya itu melati. Oke, kemudian di samping ini analogi yang satunya itu bawang. Oke, bawang itu setara dengan melati ya, sama-sama di sisi kiri. Berarti ada di bawah. Bawang itu adalah bagian dari kategori besar apa? Seperti itu. Kita lihat pilihannya. Yang pertama ada umbi. Oke, umbi ya. Ya betul ya, umbi itu adalah kategori besar dari bawang karena bawang adalah umbi-umbian. Kita masukkan dulu sebagai pilihan. Kemudian merah. Oke, bawang merah ya. Bawang merah itu adalah salah satu jenis bawang. Oke, berarti bukan kategori besarnya. Berarti salah. Kemudian putih sama saja. Kemudian bumbu. Oke, bumbu. Oke, kita masukkan dulu karena bumbu itu bisa juga sepertinya. Kemudian harum. Oke, harum. Ya bawang juga harum sih, tapi di sini bukan kategori ya, tapi sifat. Kita coret. Seperti itu. Jadi kita tersisa ada pilihan umbi dan bumbu. Nah, di sini yang lebih spesifik itu adalah umbi-umbian. Sini umbi-umbian. Oke. Umbi-umbian di situ adalah salah satunya adalah bawang. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, soal selanjutnya. Di sini agak berbeda ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu di sini ada, sedangkan di sini yang kosong. Di sini juga ada. Tapi di sini awalnya yang hilang juga. Seperti itu. Caranya itu kita tes aja ya satu-satu ya. Oke, seperti itu. Kita coba yang pertama dulu, titik-titik-titik kapal. Bandara titik-titik-titik. Oke, coba kita ambil yang pertama dulu, air dan kapal. Oke, air dan kapal itu hubungannya apa? Oke, ternyata kapal itu tinggalnya di air, berarti yang ini tinggalnya di sini. Oke, kita masukkan saja di sini. Di sini kan udara. Apakah udara tinggalnya di bandara? Oke, udara itu ada di mana-mana ya, bukan hanya di bandara. Berarti salah. Oke, kita coba masukkan yang ini. Naik. Tulis di sini ya. Naik naik kapal sama dengan bandara turun. Oke. Naik kapal. Berarti kita naik ke kapal. Kalau di sini kita bandara ke turun. Oh, tidak nyambungnya berarti salah. Salah. Oke, kita coba yang ke C. Besar kapal. Kemudian bandara ramai. Apa hubungannya besar dan kapal? Oh, mungkin kita itu bisa bilang kapal itu besar. Berarti di sebelah ini juga harus sama-sama ya. Apakah ramai itu bandara? Tidak ya, seharusnya yang benar itu bandara itu ramai. Berarti salah. Oke, pilihan yang D, berlabuh kapal
Kemudian bandara lepas landas. Di sini hubungannya kira-kira apa ya? Kapal itu dia aktivitasnya ada berlabuh. Berarti yang sebelah sini juga harus kayak gini ya. Apakah lepas landas adalah aktivitas bandara? Tidak nyambung ya. Seperti itu. Di sini adalah kapal, di sini malah lepas landas, sebuah kata kerja. Berarti salah. Nah, di sini ada pilihan terakhir yang kemungkinan besar jawabannya. Oke, pelabuhan, kapal, di sini bandara, pesawat. Kita cek ya apakah polanya sama antara kiri dan kanan sama dengan. Oke, kapal itu singgahnya di pelabuhan. Pesawat singgahnya di bandara. Betul ya? Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Baik, di sini kita ada soal selanjutnya. Bedanya polanya itu titik-titik B sama dengan titik-titik B. Oke, apa yang bisa kita lihat dari sini? Antara A dan sini itu sama-sama A, berarti sejenis. Ini kita bisa jadikan petunjuk untuk mengeliminasi jawaban-jawaban yang ada. Karena yang pilihannya itu harus sejenis ya, apakah itu kata benda, sama-sama kata kerja, sama-sama profesi, dan lain sebagainya. Kita lihat pilihannya, yang A angkatan laut, angkatan darat, sama-sama jenis angkatan, berarti ya masuk. Kemudian pelaut, penerbang, sama-sama profesi, prajurit, pilot, sama-sama profesi, ikan, polusi. Nah, ikan ini hewan, polusi itu adalah kayak suatu kondisi lingkungan, berarti salah. Kemudian sungai, oksigen. Sungai itu ini apa namanya? Penampakan alam, sementara oksigen itu adalah salah satu unsur kimia, berarti salah karena tidak sejenis. Seperti itu. Kemudian sisanya 3. Kita coba satu-satu ya. Oke, yang pertama, yang A, angkatan laut, kapal, sama dengan angkatan darat, pesawat ya. Kita lihat apakah analoginya sama. Kapal, angkatan laut. Oke, kapal itu digunakan oleh angkatan laut, benar. Kemudian pesawat digunakan oleh angkatan darat. Oh, salah ya, pesawat digunakan oleh angkatan udara. Berarti ini salah ya. Salah ya. Coret juga. Selanjutnya kita coba yang B. Pelaut, kapal, penerbang, pesawat. Oke, kita cek analoginya. Pelaut bekerja di kapal. Ya, oke, benar. Penerbang bekerja di pesawat. Benar. Oke, kita simpan dahulu. Kemudian yang C, prajurit, kapal, pilot, pesawat. Oke, kita cek prajurit bekerja di kapal. Oke, kurang tepat ya, yang bekerja di kapal itu awak kapal ya, atau pelaut. Kemudian kita cek sebelah sininya. Ini udah pasti salah sih, tapi nggak apa-apa. Pilot bekerja di pesawat. Betul. Ininya betul, tapi ininya salah, berarti tetap salah. Coret, menyisakan jawaban B yang tadi memang sudah terkonfirmasi benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Baik, untuk soal selanjutnya di sini kita masih sama ya, ada titik-titik-titik, kemudian B, A, titik-titik-titik. Oke. Nah, di sini langsung saja kita tes satu-satu. Seperti itu karena dia berbeda, berarti di sini juga pasti berbeda di bawah. Maka kita cek satu-satu saja. A-nya itu Khairil Anwar, puisi. Seniman, pemahat.
seniman. Oke, di sini hubungannya adalah kalau yang sebelah sini Khairuddin Anwar itu pembuat puisi. Nah, apakah pemahat membuat seniman? Terbalik ya. Maka yang benar itu adalah seniman yang membuat pemahat dan seniman ini sama-sama, subjeknya tidak bisa, salah ya. Seperti itu, jadi yang ini salah. Kemudian untuk yang pilihan B, kita masukkan ke dalam soal syair, puisi, kemudian pemahat, batik. Nah, setelah saya cek di kamus, batik itu artinya tempat minum. Oke, kita lihat hubungannya. Syair itu ada di dalam puisi. Pemahat ada di dalam batik. Tempat minum, salah ya. Berarti di sini juga salah. Oke, yang ketiga. Baca puisi pemahat seni. Oke, hubungannya apa? Jadi hubungan antara kiri dan kanan itu harus sama ya. Kiri dan kanan sama dengan. Di sini baca puisi. Baca itu adalah aktivitas untuk puisi. Jadi kita membaca puisi. Nah, apakah di sini sama? Pemahat ya, di sini saja kata kerja, di sini kata benda, itu sudah salah. Pemahat mengerjakan seni. Itu benar, tapi di sini harusnya yang di sebelah sini itu kegiatan. Harusnya kalau mau sama itu adalah memahat, bukan pemahat. Oke. Jadi salah juga ini ya, salah. Oke, kemudian yang D, penyair patung. Oke, kita masukkan ke soal penyair puisi. Oke, hapus dulu yang sebelah sini ya. Pemahat patung. Oke, kita cek penyair membuat puisi. Apakah sama dengan pemahat membuat patung? Oke, sama. Berarti kita masuk pilihan. Oke, kita masukkan ke dalam pilihan saja dulu. Oke. Kemudian yang terakhir suara gerak. Oke. Suara puisi pemahat gerak. Oke, suara itu dihasilkan oleh puisi. Pemahat dihasilkan oleh gerak. Oke. Terlalu luas ya dan belum tentu juga. Jadi ini salah. Berarti yang benar adalah yang D. Soal selanjutnya, di sini kita ada titik-titik-titik, tulang sama dengan gedung titik-titik-titik. Oke, kita lihat di sini sama-sama kata benda ya, tulang dan gedung. Berarti yang di bawah ini harus sama juga jenisnya. Oke, karena ini kan berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini. Oke, nah di sini. Berarti ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini tuh jenisnya sama. Oke, ini semuanya harus kata benda juga. Oke, seperti itu. Maka kita push dulu yang tidak berupa kata benda. Di sini ada ber-AC. Ber-AC itu bukan kata benda tetapi kayak keterangan saja, keterangan bahwa itu memiliki AC, berarti kita coret. Kemudian bertingkat juga kita coret karena bertingkat itu bukan sebuah kata benda, bukan sebuah benda ya, atau seperti tulang dan gedung. Kemudian tua itu kata sifat, berarti kita coret juga ini. Kemudian tubuh kata benda, rangka juga kata benda. Kemudian kurus itu kata sifat. Oke. Nah, dari eliminasi awal ini kita sudah bisa mendapatkan jawabannya sebenarnya. Tapi kita cek untuk memastikan. Kita masukkan ke soal tubuh, tulang sama dengan gedung,
rangka. Kita lihat hubungannya apakah sama. Tubuh itu tersusun atas tulang-tulang. Oke, sehingga membuatnya kuat. Dan gedung tersusun oleh rangka. Ya, sama. Berarti memang sudah betul jawabannya yang D. Baik, soal selanjutnya sama seperti sebelumnya. Ini yang diketahui di sini dan di sini, yang di sini kosong. Oke, karena di sini juga masih sama-sama sejenis ya, buruh dan supervisor itu sama-sama profesi, berarti pilihan-pilihan yang di bawahnya itu juga harusnya sama. Seperti itu, harus sejenis ya. Oke, maka kita hapus yang bukan termasuk kata benda atau kata profesi. Pokoknya sesuatu inilah objek seperti itu ya. Mandor karyawan masuk jadi boleh. Pabrik kantor boleh, itu objek lah ya. Kecil besar, ini sifat ya. Salah. Kemudian demo kerja, ini kata kerja ya, berarti salah. Kita carinya yang kata benda, sebuah benda. Upah gaji boleh lah ya. Oke, masuk. Jadi sisa 3. Nah, di sini kita mengujinya. Langsung yang A, mandor buruh sama dengan supervisor karyawan. Kita lihat hubungannya. Mandor itu mengawasi buruh. Supervisor mengawasi karyawan. Oke, sama. Oke, benar ya, kita simpan saja dulu A. Kemudian yang B, pabrik buruh sama dengan kantor sama dengan supervisor ya, supervisor kantor. Oke, hubungannya apa? Pabrik di dalamnya banyak buruh. Oke, supervisor di dalamnya banyak kantor ya, kebalik ya, harusnya kantor di dalamnya ada supervisor. Berarti B ini salah. Kemudian yang E, upah buruh sama dengan supervisor gaji. Oke, upah itu diberikan kepada buruh, supervisor diberikan kepada gaji. Salah ya. Oke, tidak nyambung, harusnya kebalik sih. Kalaupun itu benar, gaji diberikan ke supervisor, berarti ini salah juga. Dan yang terakhir tersisa yaitu A, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Baik, soal selanjutnya masih sama. Di sini ada siswa dan dosen itu sama-sama kayak status ya, berarti sejenis, maka kita coret di sini yang tidak sejenis. Oke. Yang tidak sejenis di sini ada guru perguruan tinggi. Oke, sejenis objek lah ya. Guru kuliah. Nah, kuliah ini adalah kata kerja ya, berarti salah. Oke, mahasiswa guru, dia sejenis dua-duanya. Belajar, pengajar. Oke, kita coret ya, kan kata kerja. SMA mahasiswa. Oke, masuk. Oke, kita cek satu-satu. Yang A kita masukkan ya, guru siswa sama dengan dosen PT. Oke, apakah hubungannya? Oke, guru itu mengajar siswa, dosen mengajar perguruan tinggi. Nah, salah ya, tidak nyambung, berarti salah. Kemudian B tidak ada, langsung ke C. Mahasiswa, siswa. Dosen, guru. Oke, hubungannya apa? Mari kita lihat. Begini, pelajar yang berkuliah di perguruan tinggi disebut mahasiswa. Sementara pelajar yang belajar di sekolah disebut siswa. Oke.
sekolah. Nah, bukannya itu berarti ini adalah istilah-istilah untuk institusi, di mana yang awalnya itu perguruan tinggi, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah sekolah. Kita uji juga apakah sama. Di sebelah kiri ini perguruan tinggi. Perguruan tinggi pengajarnya dosen. Kemudian di sini sekolah, pengajarnya disebut guru. Oke, berarti sudah sama. Atau kita juga bisa melihatnya sebagai berikut. Mahasiswa, siswa yang menjadi atau berada di kampus disebut mahasiswa. Jadi naik level. Sementara guru yang mengajar di kampus disebut dosen, seperti itu. Oke, jadi sama ya polanya. Jadi kita masukkan dulu. Kemudian yang E, SMA, siswa. Kemudian dosen, mahasiswa. Baik, di sini SMA, di SMA itu terdapat siswa atau siswa itu adanya di SMA. Nah, apakah dosen terdapat di mahasiswa? Tidak nyambung ya, karena di sini kan nama tempat. Sementara di sini kayak profesi. Ya, harusnya di sini sekolah. Maaf, kampus. Berarti salah. Dan tersisa jawaban yang benar adalah yang C. Baik, di sini masih sama lagi soal selanjutnya. Ini sama-sama kayak status ya. Berarti sejenis, maka itu kita cari dari pilihan ganda dulu yang tidak sejenis untuk disilang atau dieliminasi. Kita lihat pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Itu sejenis ini ya, sejenis kayak tingkatan pendidikan, oke masuk. Kemudian guru dekan, sama-sama profesi, masuk. Kepala sekolah, mahasiswa, masuk, sama-sama profesi. Sekolah menengah, universitas masuk juga ya. Belajar dan mengajar masuk juga sebagai sama-sama kata kerja. Baik, kita cek satu-satu berarti. Pendidikan menengah, siswa. Kemudian rektor, pendidikan tinggi. Oke, pendidikan menengah itu siswanya atau pelajarnya adalah siswa. Rektor pelajarnya adalah perguruan tinggi. Oke, tidak berhubungan ya, berarti salah. Yang B, guru siswa. Rektor dekan. Guru mengajar siswa. Rektor mengajar dekan. Tidak ya, meskipun mungkin kalau kita mau cari-cari bisa saja kalau rektor ini kan menjadi dosen di kelas yang dekannya sebagai mahasiswa, bisa saja mungkin di kelas S3, tapi secara umum tidak ya, berarti salah. Kemudian yang C, kepala sekolah siswa. Rektor mahasiswa. Oke, mari kita lihat hubungannya, tapi di sini sebelumnya kita lihat dulu bahwa yang depan ini sama-sama profesi ya, profesi. Seperti itu. Yang ini juga profesi sudah sejenis. Oke. Kepala sekolah itu memimpin sekolah yang di dalamnya ada siswa. Rektor memimpin kampus yang di dalamnya ada mahasiswa. Oke. Benar ya. Jadi kita simpan. Kemudian yang D, sekolah menengah, siswa. Kemudian rektor, universitas. Kita lihat sekolah menengah itu pelajarnya adalah siswa. Rektor pelajarnya adalah universitas. Oke, salah ya. Yang terakhir, belajar siswa. Rektor mengajar. Oke, belajar itulah tugas siswa. Rektor adalah tugas mengajar. Kebalik ya, harusnya mengajar adalah tugas rektor. Berarti salah. Dan akhirnya menyisakan jawaban yang benar itu yang C. Baik, soal selanjutnya
ini sejenis juga ya, dan A, B, C, D, E juga sejenis. Jadi langsung saja kita cek satu-satu, mulai dari A, kuning, padi, buah, merah. Oke, kuning, padi, buah merah. Apa kira-kira hubungannya? Kuning itu warna padi. Bisa, buah itu warna merah. Oke. Kalau seandainya kebalik, merah buah itu masih bisa ya, tapi ini buah itu warna merah. Maksudnya buah itu adalah warnanya merah. Gini maksudnya gini, padi itu warnanya kuning, merah itu warnanya buah. Itu bukan merah itu warnanya buah. Buah itu bukan warna ya, tapi merah itu yang warna. Harusnya kalau kuning di sini harusnya merah di sini. Berarti salah. Kemudian yang B, makanan pokok, padi, buah, makanan pokok. Di sini sama-sama makanan pokok ya. Oke, di sini bisa kita langsung sebutkan sih bahwa ini salah karena ini posisinya bertolak belakang. Harusnya kan sejajar, berarti salah ya. Makanan pokok itu adalah padi. Harusnya makanan pokok adalah buah, kalaupun buah makanan pokok ya. Kebalik ya. Berarti salah. C, petani, padi, buah, pedagang. Oke, petani menanam padi, buah menanam pedagang. Salah ya. Oke. D, sawah, padi, buah, vitamin. Oke, di dalam sawah itu ada padi. Di dalam buah ada vitamin. Oke, masuk. Kita simpan dulu ya. Kemudian beras, padi, buah, biji. Kita lihat hubungannya. Beras itu dihasilkan atau beras itu berasal dari pohon padi. Buah itu berasal dari pohon biji. Iya, hampir sama tapi beda. Kalau ini kan beras itu kan berasal dari tanaman padi. Sementara biji itu buah itu tidak terdapat dalam biji, tetapi sebaliknya biji yang terdapat dalam buah. Berarti salah. Nah, jawaban yang tersisa itu hanya satu, yaitu yang D. Berarti jawaban yang benar adalah yang baik. Soal selanjutnya di sini semuanya sejenis ya, jadi tidak bisa ada yang dieliminasi. Maka kita cek satu-satu. Dari A, protein daging, kemudian vitamin, kita singkat fit saja, buah. Kita lihat hubungannya atau analoginya, protein terdapat dalam daging, vitamin terdapat dalam buah, sama ya. Kemudian yang B, makanan, kita singkat mak saja, makanan daging. Nah, vitamin, minuman. Oke, salah satu jenis makanan adalah daging. Salah satu jenis vitamin adalah minuman. Di sini vitamin, salah satu vitamin adalah minuman. Kurang jelas ya, kurang spesifik. Bolehlah kita kasih, ya boleh. Kemudian C, serat, daging, vitamin, sayur. Oke, serat daging. Oke, serat itu biasanya di buah ya, bukan daging ya. Berarti salah sih. Vitamin ada dalam sayur. Oke, bisa, tapi yang salah yang ini. Berarti salah. Kemudian yang D, utama, daging, vitamin, suplemen.
Oke, anggaplah ini makanan utama adalah daging. Makanan vitamin adalah suplemen. Oke, kebalik ya, harusnya suplemen baru vitamin. Berarti salah juga. Maksudnya adalah suplemen itu contohnya adalah vitamin. Gitu harusnya kebalik ya. Tapi di sini vitamin suplemen. Kalau analoginya mau disamakan dengan yang D. Oke, kemudian yang E, sapi, daging, vitamin, mineral. Oke, sapi memiliki daging, vitamin memiliki mineral. Oke, vitamin dan mineral ini dua hal yang berbeda ya. Sedangkan sapi itu adalah daging itu adalah bagian dari sapi. Nah, sedangkan ini dua hal yang berbeda, berarti tidak sama analoginya, berarti salah juga. Sehingga jawaban yang benar itu tadi kan yang pertama sudah benar ya. Ini agak ragu-ragu. Kalau dibandingkan antara A dan B, ini kan masih ragu-ragu nih. Minuman itu kan belum tentu vitamin, tapi kalau ini sudah pasti buah. Buah itu mengandung vitamin. Oke, vitamin apapun itu ya. Beda-beda tergantung buahnya. Oke. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Baik, itu saja video saya untuk kali ini. Karena soalnya terlalu panjang, maka akan saya bagi dalam beberapa part. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan komentar. Mari kita diskusi bersama-sama ya. Kalau ada saran, silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.